Kamu duluan. Terima kasih. Wei, pagi-pagi. Wei naik mobil Pak Zhao. Iya, dia masih pakai baju yang sama seperti kemarin. Mungkin dia tidak pulang semalam. Benarkah? Iya. Masuklah. Biar aku antar. Tidak usah, aku pulang naik bus saja. Kamu takut ketahuan sama mereka? Tidak. Tangan bersih tak perlu dicuci. Kita tidak melakukan apa-apa. Bisa jadi ada yang bergosip. Wei, kamu salah paham. Hubunganku dengan Chen Qianqian tidak seperti yang kamu kira. Wei, jangan marah ya. Wei, kamu ngapain? Sepertinya dia tidak mau melihatmu. Wei. Zhao Zenan jangan lancang. Jauh-jauh darinya. Jauh? Siapa kamu sampai bisa bilang begitu? Walaupun aku tidak berhak, itu juga bukan urusanmu. Saat dia sedih dan butuh teman, akulah yang menemaninya. Hei, kamu baik-baik saja? Kok bisa kamu di sini? Ada apa? Tidak ada. Kamu hanya Duduk terlalu lama, aku jalan-jalan sebentar. sebenarnya. Kalau lagi kesal, bagus juga untuk meluapkan emosi di suatu tempat. Tentu saja, tapi jangan merusak fasilitas umum. Lucu? Hei, aku coba menghiburmu. Tidak perlu. Lebih baik tidak. Halo Pak. Terlalu baik sampai tidak bijak.
Kamu masih marah sama aku. Sepertinya kamu udah maafin aku. Aku ada kejutan buat kamu. Halo, Banyak banget makanannya. pastinya. Kamu baik banget. Tanganmu kotor, Udah aku cuci. sumpit. Coba dong, enak nggak? Rasanya hancur. Serius. Coba ayamnya coba. Terlalu asin. Tahu. Aku yakin tahunya oke. Lagi ngapain? Katanya suruh coba tahu. Gimana rasanya? Kamu lebih enak. Kamu nakalin aku ya? Kamu mengolok-olok aku, jangan udah ah. Udah ah. Minta maaf. Jangan udah aku minta maaf. Sorry. Habisin semuanya. Oke bakal aku habisin. Oke, bangun. Biar aku kupasin buat kamu. Gak mungkin. Apa yang nggak mungkin? Enak. Gak mungkin. Kok bisa gini? Lagi lihat apa? Ada kabar besar. Gak ada, yuk makan. Makan aja. Makan. Ini coba. Ling Xiao. Masakan ibumu enak enggak? Pastinya. Kalau enak, kenapa nggak pulang aja? Ya aku tinggal dekat kantor. Lebih gampang kerja. Lagian aku masak sendiri. Saya sudah terbiasa dengan itu. Jadi kamu tidak mau pindah kembali? Bagaimana hubunganmu dengan Wei Wei? Kami baik-baik saja. Bagaimana dengan dia? Aku tidak menolak hubunganmu dengannya. Tapi dari pacaran hingga pernikahan, masih ada jalan panjang. Kamu bisa membawanya pulang untuk bertemu kami. Kami bisa melihat-lihat jika dia setuju. Takkan ada masalah, kita bisa menanyakannya. Jika dia ragu-ragu, saya rasa hal ini tidak akan mudah. Sayang, apa aku benar? Ibu aku belum lama mengenalnya. Kamu ingin aku membawanya pulang. Ini masih terlalu dini bagi kita untuk memikirkan hal itu. Ayah aku pulang untuk menanyakan tentang skandal kualitas ini. Bagaimana bisa terjadi? Ya, Masalah ini tidak sesederhana yang dirumorkan. Sejak kejadian itu, saya merasa ada orang di balik semua ini. menurutmu siapa itu? Zhao Jiangwo. Zhao Jiangwo? Berhati-hatilah, jangan langsung menyimpulkan. Dia sudah menipuku lebih dari sekali. Aku menelan semuanya. Tapi dia terus berulah padaku lagi dan lagi. Aku tak tahan lagi. Ayah jangan khawatir. Kita bisa mencari tahu dulu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus berterima kasih pada Meng Tong. Kalau bukan karena dia, aku akan menanggung kesalahan seumur hidup. Di acara jamuan,
Saya pikir kita bisa mempublikasikan model mobil baru kita. Lakukan hubungan masyarakat dan promosi segera. Ide bagus. Mari kita bahas lebih detail. Boleh kan? Aku akan mengangkat telepon. Baik. Halo? Kamu di mana? MS Chen. Geser piringnya ke sini. Luruskan lilinnya. Oke. Sayang, ada apa? Sayang belum selesai kerja. Aku sibuk persiapan banquet. Kapan kamu datang? Aku lapar. Aku juga lapar. Tunggu aku ya. Aku sedang di jalan. Oke, aku tunggu. Sampai jumpa besok. Lapar? Aku sudah pesan makanan. Maaf MS Chen, aku ada janji. Aku harus pergi. Rencana belum selesai. Sebentar lagi selesai. Hubungi aku kalau ada masalah dah. Besok kita akan. Ling Xiao, Ling Xiao. Wewe, kerjamu sangat efisien. Sudah selesai. Tentu saja. Bagaimana dengan dokumennya? Sudah semua dicetak. Kliennya? Hotel, mobil, dan itinerari sudah diatur semua. Laporan keuangan direktur utama. Sudah aku kirim sore ini. Oke. Anak muda terutama fresh graduate sepertimu harus kerja keras. Teruslah bekerja. Mau ku bagi tugasku. Apa aku maksud sesuatu? Minta ampun atau aku pergi. Silakan pergi. Aku pergi ya. Baiklah. Kamu bosnya. Untungnya kamu. Katakan, apa yang bisa kubantu? Ini permintaanmu sendiri. Tunggu sebentar, duduk. Kerjanya simpel. Coba periksa ini untukku. Baik banget ya kamu. Kapan aku bisa pulang kerja? Halo, aku ada di bawah perusahaanmu. Kapan kamu pulang kerja? Aku nggak tahu bakal berapa lama. Aku lembur lagi. Kamu boleh pulang. Jangan tunggu aku pulang sendiri. Oke.
Hei, sudah malam. Cepetan. Hei, aku lagi bantu kamu loh. Kalau nggak aku pasti lagi kencan sekarang. Sebenarnya, kamu harusnya nyalahin direktur utamanya. Dia ninggalin kerjaan segunung buat aku. Kan kamu tahu, gimana aku bisa selesain sendirian? Apalagi laporan keuangannya. Aku udah ngerjain 2 kali. Dia suruh aku ngerjain lagi. Udah jangan bicara bantu aku, nanti nggak ada bus. Aku mau bantu kamu. Tapi siapa yang mau bantu aku? Aku udah 3 tahun nggak naik gaji. Kerjaan malah makin numpuk. Bermain mobil saja nggak bisa. Waktu tidur aja nggak ada. Aku udah 2 minggu lembur nggak libur sehari pun. Iya. Pas ketua yang pegang nggak ada masalah. Sekarang direktur utama yang datang. Kerjaan kita nggak ada habisnya. Kita nggak pernah tenang. Aku setuju banget. Dia cemberut terus seharian, seperti ada yang ngutangin dia. Dia terus bilang, tahu nggak? Ngerti nggak? Paham? Dan sebagainya. Seperti kita yang ngutangin dia. Konyol. Dia juga sok benar dan sombong, konyol. Aku belum pernah lihat orang seperti dia. Ada apa dengan matamu? Biar saya ceritakan. Dia nggak dengerin siapa-siapa. Dia cuma percaya diri sendiri. Kayaknya cuma dia yang selalu benar. Dia cuma kasih perintah kita yang harus lembur. Absurd banget. Hebat. Manajer umum. Berhenti kerja. Jangan, maaf. Saya salah. Tolong kasihanilah dan maafkan saya. Saya nggak berani lagi. Nah, manajer umum. Sebenarnya, dia kinerjanya bagus. Departemen kita kurang orang. Tolong biarkan dia kerja di sini untuk menebus kesalahan, boleh? Beresin pergi. Saya minta maaf. Mari kita makan camilan. Kalau begini terus saya khawatir, kamu akan memberontak. Seperti saya bilang, pemimpin itu toleran dan murah hati kan? Wewe. Cepat. Ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia. Terima kasih atas belas kasihnya. Oke, saya ambil sesuatu. Barrison, kita pergi. Ya, Pak. Kenapa nggak kasih tahu saya waktu dia datang? Wei, saya sudah coba. SSSD. Kalian berdua boleh pergi makan. Saya pulang kalau sudah selesai. Jangan kamu dengar dia. Kamu juga belum makan. Ayo pergi bersama. Siap-siap. Ketemu di bawah. Mau makan apa? Wei, bos yang bayar. Ayo makan yang mahal-mahal. Ayo makan Jepang, coba lihat masih buka atau enggak. Makan Jepang? Itu enggak baik. Wei, kamu tiap hari kencan. Biasanya makan apa? Kamu mau kemana? Apa ini rahasia?
Kamu takut kami tahu rutinitasmu? Mr. Zhao, kamu harus mendisiplinkannya. Dia kencan setiap hari. Kerjanya akan terganggu. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan menyerang dulu. Ikut Siksi sekarang. Ya bagus. Ya ikut ADC ya. Tidak serang. AP dan ADC pergi. ADC. Kontrol yang bagus. Ada APA? Kamu tidak senang? Lonely Lord ada apa? Tidak ada. Baik pergi ke top lane. Aku akan first lane. Oke, tidak masalah. Kerja bagus teman. Pergi. Aku mati. Tidak apa aku datang. Sial aku juga mati. Kita dihadang. Kita pergi bersama saat hidup lagi. Oke. Halo MS Chen. Lagi apa? Sedang mempelajari mobil baru kita. Ling Xiao sedang apa? Dia aku tidak tahu. Tidak tahu? Kenapa tidak kamu lihat? Kamu putus? Kenapa tidak bergerak? Lonely Lord lagi apa? Dia baru kembali makan mie instan. Benarkah? Dia kemana? Kurasa dia kencan. Kencan? Kencan? Dia berbaikan dengan Wei Wei. Kamu kerja buruk. Aku akan potong gajimu. Jangan. Jangan. Aku belum lama melakukan ini. Lebih saya. Lebih banyak hari untuk memisahkan diri. Lebih banyak hari? Tidak mungkin. Satu kesempatan terakhir untukmu. Kamu harus ceritakan semua tentang Ling Xiao. Semuanya? Ya semuanya. Kapan dia tidur, kapan bangun? Kapan makan, apa yang dimakan? Bagaimana suasana hatinya? Berapa banyak telepon yang dia lakukan? Berapa banyak pesan yang dia kirim? Berapa kali dia bertemu Wei Wei, semua ini. Kalau tidak bisa gajimu akan dipotong. Serius? Kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku tidak peduli. Pikirkan film-film mata-mata. Kamu akan dipenggal karena kesalahanmu. Memotong gajimu bukan hal besar. Anggap serius. Ketua. Meng Tong. Bagaimana kelanjutannya? Aku pergi ke kontraktor. Dia bilang baja-baja itu dibeli dari agen sekunder bernama Zhang Dapeng. Mereka sudah lama bekerja sama. Tidak terduga. Izin usaha Zhang sah. Aku pikir dia terlibat langsung dalam hal ini. Selidiki sampai tuntas Zhang Dapeng ini. Ya Pak. Fang Fang baru saja menelepon saya. Dia bilang mandor di lokasi konstruksi, terus menghasut pekerja. Untuk kompensasi yang lebih tinggi. Dibandingkan uang reputasi lebih penting. Aku akan bayar pekerja yang terluka. Jangan-jangan dia berubah pikiran. Meng Tong. Pelelangan akan dilakukan dalam 3 hari. Kita hanya punya hari-hari untuk membersihkan nama kita. Jangan menyerah. Jangan khawatir Pak.
Aku akan terus menyelidiki Sang Dapeng. Oke, kita mungkin berpisah. Ayo pergi bersama, oke. Giliranmu. Wow. Banyak sekali makanan hidangan Tionghoa dan Barat. Tidak banyak. Sarapan enak untuk hari yang baik. Jangan buru-buru. Pergi cuci tangan dulu. Tunggu 5 menit lagi. Aku masih harus masak. Kamu dipecat? Apa yang kamu bicarakan? Kedengarannya tidak baik. Kita biasa makan di restoran. Sekarang tiba-tiba masak sendiri dan bikin banyak makanan. Tombei tiba-tiba berlaku seperti ibu rumah tangga. Itu tidak biasa. Penampilanku memang kuat. Sebenarnya, aku istri dan ibu yang cukup baik. Akui saja. Kamu sedang jatuh cinta kan? Siapa suruh makan? Kamu belum gosok gigi pergi sana. Aku sudah makan. Untuk apa repot-repot? Ningyu apa? Kamu jatuh cinta? Omong kosong. Duduk dan makan. Benarkah? Kamu jatuh cinta? Tidak benar. Katakan padaku. Aku buatkan telur ceplok untukmu. Aku ingat di kampus. Dulu kamu masak banyak hidangan enak untuk pacar pertamamu. Jadi, dengarkan aku. Mungkin kamu suka sama orang lain. Dia kerja di toko 4S? Bilang atau aku tanya Ling Xiao. Hei, kenapa tidak lebih banyak waktu dengan Ling Xiao? Tahu tidak? Dan Qian dan dia lembur kemarin. Hanya mereka berdua. Kalau dia berapa lama? Kenapa cuma mereka berdua? Aku tidak tahu. Aku pulang jam 6 kemarin. Sepertinya hubungan kita semua dalam bahaya. Aku baru chat Rao Shikai belakangan ini. Pembicaraan kami tidak sampai 5 kali. Tapi, aku mengerti dia. Saya yang memutuskan hubungan dengannya pertama kali. Dia memiliki harga diri yang tinggi. Itu masuk akal. Nikmatilah, aku akan mengambil mentega. Tapi aku yakin dia masih punya perasaan padaku. Aku yakin aku bisa mendapatkannya kembali dalam waktu 1 minggu. Sepertinya itu, sayang. Tidak. Kamu salah lihat. Ningyu serius? Apakah kamu benar-benar jatuh cinta? Bukan urusanmu, ambil saja yang kamu mau. Aku mau berganti baju. Tunjukkan padaku. Ayo tunjukkan padaku. Apa kamu bersembunyi? Kamu yang sembunyi. Cepat atau lambat kamu pasti akan membawanya pulang. Aku benarkan, Wei? Makanlah. Aku akan pergi bekerja. Kamu akan terlambat. Apa kamu tidak takut bos kamu akan memarahimu? Sayang, kenapa kamu di sini? Naiklah. Cepat, ayo pergi. Duduklah. Apa yang sedang terjadi? Kamu tampak begitu bahagia. Aku punya satu pertanyaan. Apakah Ningyu pernah jatuh cinta dengan siapapun di perusahaanmu? Tidak. Mengapa kamu bertanya begitu? Ini aneh. Dia tampak tidak seperti biasanya, seperti mengalami ketidakseimbangan hormon. Dia membuat banyak hidangan pagi ini. Bukankah itu aneh? Memang. Aku yakin dia pasti sudah jatuh cinta. Perhatikan dia lebih baik. Pacarnya bisa jadi rekan kerjamu atau klienmu. Sayang. Bisakah aku bertanya sesuatu? Katakan. Mengapa kamu tidak menjawab teleponku kemarin? Aku baru melihat panggilanmu setelah sampai di rumah. Sudah larut. Aku pikir kamu mungkin sudah tidur, jadi aku tidak menelepon balik. Apa masalahnya? Ceria sedikit.
Aku tidak sengaja melewatkan panggilanmu. Teleponku dalam mode senyap dan aku tidak melihatnya. Aku sudah menunggu di perusahaanmu semalam. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Berapa lama kamu menunggu? Bosku mentraktir kami makan malam. Jadi kami bertiga pergi dengan mobilnya. Kalian bertiga? Bukankah kamu bersamanya sendirian? Tentu saja tidak. Peng Bona juga ada bersama kami. Aku mengerti. Kamu pikir aku sedang berkencan dengan Zhao dan tidak menjawab panggilanmu? Benar kan? Kamu tidak percaya padaku. Aku tidak mengatakan itu. Kamu yang mengatakannya sendiri. Jangan bicara tentang aku. Aku tahu kamu lembur dengan MS Chen semalam. Apakah Ning Yu yang memberitahumu? Apa yang kupikirkan? Bagaimana bisa aku punya mata-mata di sisiku? Apa kamu menyesalinya? Apa dia mengganggu kamu dan MS Chen? Tentu saja tidak, aku akan selalu mencintaimu untuk selamanya. Aku tidak lembur lama semalam. Aku sampai di perusahaanmu pukul 7.30. Apa? Apakah kamu marah? Percayalah padaku, aku tidak akan lembur lagi di masa depan. Jika kamu masih merasa khawatir, kamu bisa menyuruh Ning Yu mengikutiku saat aku lembur. Lupakan saja, aku tidak marah. Bukan berarti aku tidak percaya padamu. Hanya saja aku percaya pada diriku sendiri. Aku takut padamu, sayang. Dengar, saat kita lembur, kita harus memberitahu satu sama lain sebelumnya. Terutama saat bekerja sendirian. Aku setuju. Cepatlah, aku akan terlambat. Halo? Jangan datang. Tidak, Ning Sue tidak akan menerima ini. Bukan sekarang. Tunggu sebentar. Aku juga tidak tahu. Bukan sekarang bagaimanapun. Jangan datang padaku beberapa hari ini. Jangan hubungi aku. Aku akan membuat layar untukmu, oke? Ini masa yang spesial. Tolong jangan lakukan ini padaku. Oke, aku tidak bisa bicara. Aku harus pergi. Baiklah, dah. Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku kaget. Mengapa kamu diam-diam menelepon di dalam kamar? Aku tidak. Aku menelepon klienku. Klienmu berikan ponselmu padaku. Telepon dia kembali dan kita akan lihat. Hentikan, aku akan terlambat. Aku pergi kerja. Ning Yu. Kamu sangat pemalu. Aku sudah menjalani banyak hubungan, tapi kamu hanya punya satu. Kamu adalah kakak perempuanku. Sebelum kamu akan memalukan, aku lebih berpengalaman darimu. Biarkan aku bertemu dengannya dan aku bisa menasihatimu. Bagaimana kalau mengajaknya makan makanan Jepang? Katakan sesuatu. Mengapa kamu tidak berbicara sepatah kata pun? Aku sudah bilang aku tidak punya pacar, aku pergi. Ning Yu, cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Ning Yu, aku terkesan padamu. Kamu terlambat 3 kali seminggu. Aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Apa kamu punya pacar? Kamu? Lihat dirimu. Kamu akan menakuti pacarmu jika ada. Nyonya Chen pagi. Tanyu kopi. Kopi. Apa yang kamu tunggu, lanjutkan. Pergi minum kopi. Kopi. Itu bagus.
Apa ini dibeli khusus untukku? Beli satu dapat satu gratis. Tanyu, biarkan aku bertanya. Apa yang dilakukan Ling Xiao kemarin? Kemarin, aku sudah melapor padamu. Dia tidak terlalu senang. Bagaimana dia tidak senang? Aku ingin detailnya. Kemarin dia pulang sekitar jam 8:30. Dia terlihat sangat kesal. Lalu dia makan mie instan pas aku nelpon kamu. Jadi, aku nggak dapat info lebih. Kan kamu tanya dia pagi ini? Iya pasti dong. Aku nungguin dia di pintu sarapan aja nggak. Pokoknya intinya gini. Pagi-pagi dia masih bad mood. Dia nggak mau kasih tahu alasannya. Aku terus nanya-nanya. Akhirnya dia bilang ada kesalahpahaman sama Wei Wei. Terus dia buru-buru pergi naik motor. Aku tanya katanya mau ke Wei Wei. Bagus. Terusin ya kerjanya. Awasi baik-baik gerak-geriknya. Kalau ada apa-apa kabarin aku. Diminum dulu nanti dingin. Enak banget, lebih enak dari yang di kantor. Ningyu, cinta kita harusnya diumbar ke publik. Terang-terangan, bukan disembunyiin. Kasih tahu soal hubungan kita ke kakakmu. Kita nggak bisa terus-terusan gini kayak pencuri. Cinta harusnya didoain. Cinta kita nggak akan didoain. Bahkan mungkin dikutuk. Gimana caranya aku ngomong ini ke dia? Dia masih patah hati. Dia pasti tambah sedih. Biar aku yang bilang. Sedetik lebih cepat dia tahu. Sedetik lebih cepat dia lega. Kita nggak bisa sembunyiin terus. Diam deh, aku sebel. Jangan sebel, aku yang ngomong. Kalau kamu ngomong, kaki kamu bakal aku potong. Kalau dia tahu, aku yang merebut pacarnya, dia bakal benci banget. Aku bingung. Dia kan adik kamu. Kenapa nggak diajak bicara baik-baik? Karena kami bersaudara, makanya aku nggak bisa ngomong soal ini. Aku harus milih antara kamu atau dia. Kamu sama sekali tidak mengenalnya. Aku yakin dia akan mengerti kita. Dia saudara perempuanku. Aku memang mengenalnya. Aku malah bersyukur kalau dia tidak bilang ini hubungan sedara. Ningyu, aku hanya percaya ini. Selama itu cinta sejati kita akan diberkati. Baiklah, sudah waktunya. Sampai jumpa nanti malam. Aku ada ide untuk membuatnya muncul. Siapa? Pemegang saham misterius. Kamu serius banget dengannya. Lihat ini. Pasal 15. Tahun ini perjanjian pemegang saham akan diubah. Semua pemegang saham harus hadir. Jika tidak hadir, berarti dia melepaskan haknya. Dewan berhak menjual sahamnya. Ide bagus. Seharusnya aku yang memikirkannya. Memanfaatkan ketidaktahuannya tentang perjanjian, kita bisa proaktif. Tepat begitu identitasnya terbongkar, kita akan tahu langkah selanjutnya. Aku punya pertanyaan. Bahkan jika kita menemukannya, bagaimana kita menghentikannya membeli saham kita?
Itu sebabnya aku akan menambahkan beberapa pasal ke perjanjian pemegang saham. Pertama, jika pemegang saham minoritas ingin menjual saham, pemegang saham mayoritas berhak membeli terlebih dahulu. Kedua, aku berencana menambah dana untuk mengencerkan kepemilikannya. Tentu efek sampingnya adalah kepemilikan saham pemegang saham lain juga akan diencerkan. Tapi aku harus melakukan ini. Kalau begitu pemegang saham lain pasti akan menentang. Selain mereka, aku lebih khawatir ketua tidak setuju. Tidak ada jalan keluar. Kita harus. Oke, lakukan seperti katamu. David kirim undangan ke semua pemegang saham, termasuk pemegang saham misterius. Beritahu mereka harus hadir. Wei Wei, bantu aku menyusunnya. Oke. Kerja bagus. Terima kasih. Sama-sama. Aku yang harus berterima kasih padamu. Kamu sudah bayar saya, dan saya sudah selesaikan pekerjaannya adil dan square. Ngomong-ngomong, saya dengar mereka sudah tahu tentang saya. Apa mereka akan datangi saya dan bikin saya kena masalah? Nggak mungkin, jangan khawatir. Saya akan cari cara untuk menyelesaikannya. Kalau mereka datangi kamu, kamu cuma perlu bersikeras, itu masalahnya Xiongda. Tanpa bukti apa yang bisa mereka lakuin ke kamu? Apalagi, Zhao's Group punya koneksi yang bagus. Kita bisa selesaikan dengan mudah. Bersulang-bersulang. Qiangzi, kamu sudah ikut saya 5 tahun kan? Ya ketua. Bilang aja kalau butuh sesuatu. Kamu tahu sifat Jiangwo. Dia kompetitif. Kamu dekat sama dia. Dia mungkin dengar saran kamu. Pak Jiangwo memang pemarah. Tolong jangan diambil hati. Kesehatan Anda lebih penting. Saya akan coba bicara ke Jiangwo secara tidak langsung. Sekarang hubungannya sama saudara perempuannya jadi buruk karena Yongxiong. Jiangwo itu kuncinya. Saya percayakan pada kamu, tolong. Anda bisa percaya saya, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik. Oke. Halo. Halo. Departemen Administrasi Zhao's Group. Apa Anda ketua Shenghua? Bukan. Saya asistennya. Bisa minta ketuanya di telepon? Ada apa? Anda bisa bilang ke saya, dan saya akan sampaikan ke dia. Tolong bilang ke dia untuk hadiri rapat rutin grup berikutnya. Kami nggak harus hadiri rapat pemegang saham kan? Kali ini beda. Zhao's Group akan mulai perjanjian pemegang saham baru. Jadi, semua pemegang saham harus hadir. Tolong pastikan untuk beritahu ketua Anda. Oke, saya paham. Terima kasih. Boleh tahu nama Anda? Ada apa? Telepon dari Zhao's Group.
Mereka meminta kamu untuk menghadiri pertemuan pemegang saham berikutnya. Untuk rencana ekuitas baru. Menurutku grup Sao akan menyesuaikan kembali struktur kepemilikan saham tahun ini. Bagus, mereka hampir terjebak. Yang juga berarti perang telah dimulai. Kita harus memenangkan perang ini sepenuhnya. Lanjutkan mengirim penawaran tender kepada pemegang saham lainnya. Apapun yang diperlukan. Kita harus mendapatkan kepemilikan saham tertinggi sebelum Zhao Jiangwo dan putranya melawan balik. Jika kita berhasil, Zhao akan diusir dari grup. Dan grup itu tidak lagi milik mereka. Baiklah, aku sangat menantikannya. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Tuan Sang, terima kasih banyak atas kedatangan Anda. Lewati basa-basi. Langsung ke intinya. Langsung saja. Mengenai barang-barang yang cacat. Kamu membelinya dari perusahaan kami lalu menjualnya kepada kontraktor, benar? Kami mencurigai bahwa kamu melakukan sesuatu pada barang-barang itu. Apa? Apakah kamu memfitnahku? Produk Xiongda bermasalah. Bisnisku juga terkena dampaknya. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Bahan bangunan kami tidak ada masalah. Kamu yang mengubahnya menjadi barang inferior dan menjualnya kepada kontraktor. Hentikan sandiwara ini. Dengarkan. Apa kamu ingin memfitnahku? Tidak mungkin. Ini faktur-faktur. Nomor produk barang-barang tersebut identik dengan nomor produksi pabrikmu. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Meski begitu, kami tetap bisa menuntutmu. Silakan, tuntut aku. Dan aku minta kompensasi darimu. Apa yang sedang kamu lakukan? Melawan aku? Kamu senang saat menghasilkan uang. Sekarang ada masalah dan kamu menyalahkan aku? Apa maksudmu dengan itu? Tanggung jawabnya sudah jelas. Kamu membeli produk kami. Kamu harus bertanggung jawab atas setiap masalah dalam penggunaannya. Tuan Sang, mari kita akhiri hari ini. Meng Tong, aku bingung. Kenapa nggak kamu gugat dia? Di perusahaan prioritasnya kan tender dulu. Kalau kita gugat mereka, kita bakal sibuk banget urus perkara. Urusin tender dulu. Jangan dibesar-besarin. Nanti kita bicara lagi. Divisi Pemasaran Keuangan, SDM dan Humas. Itu untuk direksi, jangan lupa. Aku pergi dulu. Zhao Zhenan. Kamu sadar nggak yang kamu lakukan? Berkelahi terbitkan saham diam-diam. Aku sedang selamatkan perusahaan. Kamu nggak berhak lakukan ini. Aku jalankan kewajiban. Perusahaan sedang susah. Apa salahnya? Apa aku salah? Salah. Mana salahnya? Masa nggak ngerti? Penerbitan saham ini bikin kepemilikan shareholder lain berkurang. Mereka bisa menarik dukungan. Kalau dukungan hilang posisi, kita bisa lenyap. Makanya aku jalankan rencana pil racun. Memang merugikan kita, tapi ini cara terbaik untuk bertahan. Sudah jelas mereka mau gusur semua saham kita. Ayah kita harus lawan. Atau bakal hancur. Bagus. Kamu ngajar ekonomi sama ayah ya. Zhao Zhenan dengar baik-baik. Kamu boleh pergi. Pergi. Dengar baik-baik. Grup Zhao masih milikku. Akhirnya masih di tanganku.
Bahkan kalaupun harus mati, biarlah mati di tanganku. Shareholder kecil beli saham sedikit mana bisa ganggu aku. Ayah, aku ngerti perasaanmu. Ayah terlalu keras kepala. Ayah terlalu ekstrim. Ayah keras kepala. Oke, ayah ekstrim. Kamu tahu nggak ayah sudah lewati apa saja? Kamu tahu berapa kali ayah hampir runtuh? Kamu tahu berapa kali aku selamat dari keputusasaan? Dengarkan aku, kamu harus tahu posisimu. Posisimu sekarang adalah wakil ketua. Karena aku wakil ketua, aku punya hak ini. Bagus. Kamu sudah matang. Kamu berani melawanku. Bagus. Tapi ingat ini. Aku yang menempatkanmu di posisi ini, dan aku juga bisa menurunkannya. Selain itu, siapapun yang mendukung rencanamu di Dewan akan dipecat. Rencanamu yang disebut pil beracun. Aku akan lihat siapa yang mendukungnya. Siapapun yang berani akan dipecat. Sebenarnya, aku merasa tersesat. Aku seharusnya tidak kembali untuk memimpin perusahaan. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh setiap hari. Aku masih tidak bisa mendapatkan pengakuannya. Aku begadang beberapa malam untuk pil beracun. Sekarang tampaknya, aku hanya ikut campur. Sebenarnya aku tidak berpikir. Dia marah karena rencana penerbitan saham yang kamu buat. Dia marah karena kamu tidak berbicara dengannya sebelum mengambil keputusan. Kamu sama sekali tidak berbicara dengannya. Ayahmu mendirikan perusahaan dari nol. Dialah yang paling tidak ingin perusahaan hancur. Selama kamu meyakinkannya tentang rencana pertahanan, aku yakin dia akan mendukungmu. Aku bertengkar dengannya. Bagaimana aku harus meyakinkannya? Jangan seperti ini. Jangan menyerah saat ini. Kalau tidak, semua usahamu akan sia-sia. Selain itu, dia adalah ayahmu. Katakan padanya kamu salah dan bicarakan rencanamu dengannya. Aku yakin kamu bisa meyakinkannya. Ayo, aku percaya padamu. Aku benar-benar dapat sedikit kepercayaan diri. Oke, untuk harapanmu padaku. Aku akan mencobanya. Sudahlah. Bu Liu, Mas Rati mengutamakan kepribadian dan kesempurnaan. Lihat desain bodinya. Ini adalah karya desainer internasional terbaik. Trim interior dibuat dengan tangan di Italia. Kamu bisa masuk dan rasakan sendiri. Oke, perlahan, hati-hati kepalamu. Halo, ada apa Xiao Xin? Tan Yu. Jangan menangis, ceritakan padaku. Ibu-ibu. Ibu, apa yang terjadi padanya? Dia menderita penyakit serius. Pulanglah dan lihat dia sekarang.
Tunggu, aku sedang dalam perjalanan. Ibu. Tan Yu, akhirnya kamu pulang. Tan Yu. Ibu pingsan di halaman beberapa hari lalu. Tan Yu, ibu, apakah kamu baik-baik saja? Ibu, jangan bergerak. Berapa lama ibu seperti ini? 3 hari. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Ibu tidak mengizinkanku memberitahumu. Dia takut kamu akan merasa tertekan. Aku berniat membawanya ke rumah sakit. Untuk menghemat uang, dia menolak. Dia bilang dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Aku tidak menyangka penyakitnya akan separah ini. Jadi aku langsung meneleponmu. Ibu, jangan berak. Jangan salahkan kakakmu, bersiap-siaplah. Ibu, biar aku bantu kamu bangun. Bantu aku. Bertahanlah, tetap kuat. Apa lagi yang kamu tunggu? Ibu. Perlahan-lahan di sini, oke. Siapkan perawatan darurat. Bertahanlah, ibu. Ibu akan baik-baik saja. Dia 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 akan baik-baik saja. Tan Yu. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Tan Yu. Dokter, bagaimana kondisinya? Bagaimana keadaan ibuku? Ibu kamu punya penyakit jantung koroner yang parah. Pembuluh darah jantungnya hampir tersumbat gumpalan. Dia dalam bahaya besar sekarang. Disarankan untuk operasi baru. Tapi kami tidak bisa melakukannya. Lebih baik bawa dia ke rumah sakit di kota. Tolong urus administrasi dan tanda tangani untuk kami. Tan Yu, kita harus bagaimana? Kita sekarang tidak punya uang. Uangnya sudah habis untuk penyakitnya. Kita harus bagaimana? Bagaimana ini? Kita harus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Jangan nangis, sudahan nangisnya. Jangan nangis. Jangan nangis. Percayalah padaku. Urus administrasi rawat inapnya. Yakinlah padaku. Dia akan baik-baik saja. Cepat pergi. Halo Ling Xiao. Halo Tan Yu. Bisa pinjamin aku 50 juta? Ada apa? Kok butuh uang sebanyak itu? Ibuku sakit. Dia dirawat untuk operasi. Operasi? Kamu di mana? Di rumah sakit kabupaten. Rumah sakit kabupaten tidak bisa. Bawa ibumu ke rumah sakitnya Xiongda. Jangan tunda pengobatannya. Tapi aku tidak mampu bayar rumah sakit bagus begitu. Jangan khawatir soal uang. Aku akan bantu urus. Langsung pergi sekarang. Aku sedang di jalan. Terima kasih, bro. Halo Direktur Fang. Ada hal niche. Aku punya teman ibunya kena penyakit jantung koroner. Dibutuhkan operasi. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Saat mereka tiba di sana, pastikan untuk merawat mereka, Wei. Pacarmu datang menjemput, jangan sebut soal uang. Ya, dia tampan dan perhatian. Kamu beruntung sekali. Iya, jangan puji dia. Dia bisa jadi sombong nanti. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Dah. Wei. Tan Yu baru telepon aku. Ibunya kena penyakit jantung koroner. Aku harus ke sana. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Dia dirawat di rumah sakit. Parah tidak? Dari nada bicaranya, sepertinya parah. Aku ikut denganmu. Jangan. Kamu ada urusan administrasi. Kamu pasti lelah. Pulang dan istirahatlah.
urusan administrasi bisa aku kerjakan nanti malam. Tan Yu itu temanmu, jadi dia juga temanku. Ibunya sakit, aku harus membantunya. Bu, bertahanlah. Bertahan sebentar lagi sampai. Cepat sedikit, Pak. Bu, sebentar lagi sampai ibu akan baik-baik saja. Bu, ibu akan baik-baik saja. Kamu tidak boleh masuk. Tolong tunggu di luar. Terima kasih. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Rumah sakit ini punya peralatan dan dokter terbaik. Jangan khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Terima kasih, sobat. Uangmu akan aku kembalikan. Itu hal minimal yang bisa kulakukan. Sama-sama. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Untuk sekarang sudah aman. Untungnya dia sampai tepat waktu. Terlambat beberapa menit. Akan sulit dibayangkan. Akan saya rawat inapkan dia. Dia perlu istirahat dulu sebentar. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Harusnya terima kasih ke Tuan Ling. Tan Yu. Aku akan carikan ibumu kamar. Tunggu di sini. Dokter, bisa saya jenguk ibu sekarang? Ya, ikut saya, terima kasih. Tuan Ling. Ling Xiao. Terima kasih banyak. Kita kan teman, jangan sungkan. Yang penting ibumu baik-baik saja. Ling Xiao. Makasih ya. Santai aja, adikmu kan temanku. Aku senang bisa bantu. Besok aku buatkan sup untuknya. Dia butuh nutrisi waktu pemulihan. Terima kasih, Wewe. Jangan terlalu khawatir, ibumu pasti sembuh. Kalian sibuk seharian. Pulang saja dulu. Aku dan Chan di sini. Kalian berdua bisa kan? Gak apa-apa kok. Aku telepon kalau ada apa-apa. Oke, kita pergi. Aku antar kalian. Tan Yin kalau ngantuk istirahat di kamar sebelah. Fasilitasnya lengkap. Oke, makasih Ling Xiao. Jaga baik-baik ibumu. Aku antar mereka dulu. Lihat Ibu Tan Yu jadi kangen ibuku juga. Ibumu tinggal sendiri. Ayahku wafat waktu aku kecil. Ibuku membesarkanku sendirian.
jadi ibu sekaligus bapak. Sebelum lulus SMA, aku mau daftar universitas dekat rumah, biar bisa lebih sering menemaninya. Tapi dia bilang aku harus punya impian sendiri, jadi gue kuliah di Beijing. Abis lulus dari kampus, gue kira bisa pulang dan bareng dia. Tapi dia nolak, bilang cuma di kota besar gue bisa raih mimpi. Padahal dia gak tahu mimpi gue sederhana banget. Cuma mau hidup tenang sama orang yang gue cinta dan cinta gue. Bilang deh, kalau pacaran mau langgeng, harus jujur satu sama lain kan? Iya benar. Kok kamu gak pernah cerita soal keluargamu? Keluarga gue biasa aja kok. Gak ada yang perlu diceritain. Kenapa di rumah sakit mereka panggil kamu Tuan Muda Ling? Sebenarnya gini. Mereka teman baik bokap gue. Dari dulu emang selalu manggil gue Tuan Muda Ling. Itu cuma sebutan aja. Terus, Ya udah, jangan mikir aneh-aneh. bokap kamu pasti sangat dihormati. Semua biaya operasi dan pengobatan gratis. Wakil direktur sendiri yang operasi. Pasti hubungan mereka spesial. Anu sebenarnya. Karena bokap gue, mereka teman sejak kecil. Gue minta bokap jamin. Wakil direktur bilang bisa obati dulu, bayar belakangan. Oh alah, kita harus berterima kasih sama bokap kamu. Gue pengen ketemu dia. Boleh banget. Nanti gue ajak kamu main ke rumah. Ayo guys, santai aja. Yuk minum bersenang-senang. Yuk minum, selamat bersenang-senang. Bersulang. Pak Lee, kamu kelihatan gak semangat hari ini. Bokap bekukan kartu kreditmu ya. Emang gue pikirin soal kartu kredit. Terus kenapa? Dulu kan selalu ada cewek-cewek bareng minum. Nah itu menurut gue. Pasti karena skandalmu viral di internet. Jujur aja deh, kamu lagi sial banget. Sampai cewek kecil bisa bikin kamu kayak gini. Kalau kamu lagi dalam masalah besar, kamu pasti bunuh diri. Pak Lee, kamu salah. Sekarang kamu bakal dengerin terus. Jangan khawatir, bukan masalah besar. Ayo minum. Dengerin aku Yujian. Santai aja. Kalau mau berubah, mending di rumah aja. Gak pantas datang ke pesta kayak gini. Iya udah, jangan sok-sokan. Maksud lo apa? Lihat deh kelakuan kalian. Gue lagi sial aja. Jangan nakut-nakutin gue. Denger ya, nanti kalian bisa lebih parah dari gue. Gak mungkin. Kami udah belajar dari kamu. Masa buat kesalahan yang sama? Bener banget. Sudah cukup. Dia bisa marah nanti. Udah datang ya. Nikmatin aja. Ayo minum. Gue senang kalian jauhin gue, makasih. Dia marah beneran. Kan gue bilang, ayo minum-minum. Coba. Kayaknya dia terpukul banget. Makanya kata orang nafsu bisa bunuh. Teman-teman harus hati-hati. Bener, ayo minum tos. Minum ayo. MS Chen udah dateng. Lihat dia datang. Pagi MS Chen. Pagi MS Chen. Oh, ikut gue ke Tianjin beberapa hari.
Tianjin. Ketemu klien. MS Chen, gue mau kasih tahu. Ada masalah di keluarga Tan Yu. Dia mau izin. Apa yang terjadi? Ibunya kena jantung koroner mendadak. Parah ga? Haruskah aku panggilkan dokter untuknya? Jangan khawatir, ibunya sudah selesai operasi. Dia sedang dalam masa pemulihan. Aku sudah mengatur rumah sakit untuknya. Kuharap kamu bisa memberinya cuti seminggu. Tentu dia boleh cuti selama yang diperlukan. Suruh dia menemani ibunya dengan tenang. Baiklah, aku akan menelponnya sendiri. Halo Bu Chen. Aku turut sedih tentang ibumu. Jangan sungkan bilang kalau butuh bantuan. Terima kasih Bu Chen. Soal cutiku. Jangan khawatir tentang itu. Urusi ibumu dengan tenang. Kamu boleh kembali. Soal gajimu, aku akan surat akuntan bayarmu seperti biasa. Bilang saja kalau kekurangan uang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ya jangan khawatir Bu Chen. Begitu ibuku sembuh, aku akan langsung kembali kerja. Sudah selesaikan urusan di rumah sakit. Sudah semua beres. Bagus kalau begitu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih Bu Chen. Oke dah. Hati-hati, jangan sampai tanganmu terluka. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, santai saja. Bu, makan apelnya. Kamu saja yang makan. Yo. Kamu sudah kecapean belakangan ini. Tidak Bu, tidak sama sekali. Melihat kondisi Bu semakin membaik, aku sangat senang. Makanlah. Enak manis sekali. Tansin di mana? Dia pergi ke sekolah. Dia sempat tidak mau tapi kubujuk sampai pergi. Kamu benar melakukannya. Bagaimanapun juga pelajarannya tidak boleh terganggu. Ngomong-ngomong, kamu tidak pergi kerja. Tidak. Bos saya baik sekali kepada saya. Dia mengizinkan saya cuti dengan bayaran. Cuti dengan bayaran? Maksudmu kamu akan digaji selama cuti? Ya, menemani ibu saya tetap akan digaji. Bosmu memang baik hati. Yuk, kamu harus bekerja keras. Jangan mengecewakan bosmu. Ya Bu. Saya pasti. Ini makan lagi. Saya sudah kenyang. Nah, yuk. Kamu belum punya pacar kan? Bu, saya pernah punya 1-2. Saya masih muda. Tidak perlu buru-buru. Saya akan fokus pada karir dulu. Ada benarnya juga. Di kampung kita banyak anak muda seumuranmu bahkan sudah punya anak. Itu kan di kampung. Sudahlah. Tapi kamu harus pertimbangkannya kan? Jujur saja. Ada gadis yang kamu sukai? Ada atau tidak? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Itu bagaimana? Ada atau tidak? Tidak juga. Bu, saya tidak punya. Yuk, selama bertahun-tahun. Kami menjadi beban untukmu. Sebenarnya, ibu tidak mengharapkanmu menghasilkan uang banyak. Ibu hanya ingin kamu menikahi gadis baik dan punya keluarga bahagia. Bu, jangan menangis. Ibu sudah tua. Ibu tidak bisa selalu menemanimu dan merawatmu. Ibu hanya berharap ada gadis baik yang menemanimu. Merawatmu menggantikan ibu. Maka ibu sudah puas.
Bu, kami rencananya mau ke Gunung Huangshan. Bagaimana kalau kita ke Gunung Huangshan setelah ibu sembuh? Dan istri saya, mungkin kita berempat bisa naik Gunung Huangshan. Saya dalam kondisi kesehatan yang buruk. Saya tidak bisa mendaki gunung. Kamu punya Tansin dan aku. Kami bisa menggendongmu naik. Oke, aku menantikannya. Kami akan melakukannya, Bu. Selamat datang. Ikuti aku. Duduklah. Duduklah. Silakan duduklah. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya membawa kalian kemari, karena ada sesuatu yang penting ingin saya sampaikan. Saya kenal seorang investor dengan julukan buaya. Buaya? Buaya? Ahli dalam akuisisi leverage. Apa maksudnya? Menggunakan sejumlah kecil uang untuk membeli perusahaan besar. Serius? Targetnya adalah perusahaan real estate paling terkenal di daerah ini. Grup Xiao. Grup Xiao? Grup Xiao? Apakah kamu bercanda? Jangan kaget, teman-teman. Jangan meremehkan kekuatan uang. Saya jamin jika ini berhasil, masing-masing dari kalian bisa mendapatkan 200 juta. Apa? 200 juta. 200 juta yuan? Serius? Apakah kamu bercanda? Serius? Ya. Jangan membuat kami penasaran. Langsung saja pada intinya. Oke. Sebenarnya cukup sederhana. Seperti saat Meng Tong membantu kita dengan saham dan dana. Tugas saya adalah berkomunikasi. Meng Tong menjalankan rencana tersebut. Kalian berempat adalah yang paling penting. Kalian yang berinvestasi. Kalian ingin uang, kan? Katakan berapa banyak uang yang kamu inginkan. Jumlah ini. Berapa? 80 juta. Bukan 800 juta. 800 juta? Apakah kamu bercanda? Itu terlalu banyak. Ya, hei. Pikirkanlah. Masing-masing dari kalian investasikan 200 juta dan dapatkan tambahan 200 juta. Dalam setengah tahun, layak bukan? Kami hanya beberapa investor buaya. Jika kalian kehilangan kesempatan ini, kalian bahkan tidak bisa menghasilkan $2, apalagi 200 juta. Teman-teman, jika kalian tidak percaya dengan investasi ini, tidak apa-apa, kan? Meng Tong akan tetap berdagang saham untuk kita seperti biasa. Kita bisa mendapatkan sekitar 100.000 per bulan. Ini juga pilihan yang bagus. Tapi teman-teman, kalian harus memikirkannya. Hanya melalui investasi, kalian bisa mendapatkan lebih banyak uang. Kalian adalah pewaris miliarder. Semua warisan akan menjadi milik kalian. Jika kalian masih tidak tahu apa-apa tentang investasi, orang tua kalian tidak akan tenang memberikan aset kepada kalian. Apakah uang saku bulanan yang diberikan orang tua kalian cukup untukmu? Apakah cukup untuk pengeluaranmu? Tidak cukup. Pikirkanlah. Saya pikir ini akan berhasil. Lagi pula ini uang kita sendiri. Selama saya bisa menghasilkan uang, saya tidak keberatan. Saya akan mendengarkan kalian. Ini tidak masalah bagi saya. Ini intinya. Bagaimana cara kita mendapatkan uang dari keluarga kita? Saya bisa mendapatkan pinjaman dari bank atas nama ayah saya. Saya bisa mendapatkan uang dari ayah saya dengan alasan memulai bisnis. Saya harus menjual 2 villa dan kapal pesiar saya. Oke, sepakat. Kami mendukungmu, beritahu kami apa yang harus dilakukan. Oke, tidak masalah. Baiklah, saya sudah siap. 1 salinan untuk masing-masing. Apa ini? Apa ini? Lihatlah, ini adalah perjanjian pemegang saham perusahaan. Tanda tangani dan semua investasi kalian akan dilindungi oleh hukum. Ini.
Berhenti membaca, kamu tidak akan mengerti. Langsung saja tanda tangani. Di mana saya harus menandatanganinya? Halaman terakhir. Oke, tanda tangan saja. Tanda tangan? Sudah saya tanda tangani. Teman-teman kalian sekarang pemegang saham baru. Selanjutnya, saya akan umumkan strategi perusahaan. Pertama, perusahaan akan bayar harga tinggi untuk beli saham individu grup SAO. Sampai kepemilikan kita capai 35%. Lalu kita jadi pemegang saham terbesar grup SAO. Dalam beberapa hari grup SAO ada rapat pemegang saham. Mr. Crocodile tidak bisa hadir. Jadi kita akan suruh salah satu dari kalian gantikan dia. Bao Kai yang paling tua. Dia saja, pergi sana. Maksudnya paling tua? Sudah ditentukan. Dia agak mirip sih. Kan? Aku mirip buaya? Mirip ikan salmon. Baik, kita sudah sepakat. Bao Kai akan gantikan Crocodile. Sudah sepakat? Sudah. Mereka sudah tanda tangan perjanjian pemegang saham. Mereka akan cari dana. Si pengganti sudah ditentukan? Sudah, Bao Kai yang akan jadi pengganti. Bagus. Tenang saja. Aku akan kasih tahu dia harus bicara dan lakukan apa. Kerja bagus. Jaga komunikasi. Oke. Mr. Sao, rapat dewan sudah diatur. Pemegang saham lain sedang dalam perjalanan. Pengacaraku sudah sampai, tunggu di bawah. Tujuan kita adalah memancing target keluar. Pemegang saham misterius? Pemegang saham misterius juga sedang datang. Oke, kita harus menang dalam pertempuran ini. Away America. Laporkan jika ada sesuatu. Sudah yakinkan ayahmu? Belum. Mengingat pengaruhnya di dewan. Kalau dia datang menghentikanmu dan menolak di depan umum, kamu akan kehilangan dukungan dari pemegang saham lain. Kamu harus pikirkan apa yang harus dilakukan kalau dia datang. Ada ide? Jangan khawatir. Sudah kukatakan, apapun yang terjadi, coba lakukan saja, jangan sampai menyesal.
Dia menatapku. Tidak masalah. Terima kasih sudah datang ke rapat pemegang saham ini. Tujuan rapat ini adalah mengubah perjanjian sebelumnya. Saya sudah buat draft baru. Silakan dilihat. Silakan. Saya ada pertanyaan tentang perjanjian ini. Anda ingin menambah saham. Artinya, Anda ingin ubah struktur kepemilikan perusahaan. Tidak, saya ingin hentikan perusahaan lain beli saham kami. Betul sekali. Pemegang saham terbesar kedua kami langgar klausa perlindungan. Jadi saya rencana terbitkan saham preferen. Setiap dari Anda bisa beli saham ini dengan harga setengah. Tanpa termasuk pemegang saham terbesar kedua. Saya menentang saham saya akan diencerkan. Anda singkirkan semua pemegang saham kecuali kalian sendiri. Saya baru investasi uang saya dalam emas. Saya tidak ada uang untuk beli saham preferen Anda. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau kami tidak beli saham kami akan diencerkan. Anda mengancam kami. Tenang semuanya. Ini untuk keuntungan Anda. Setelah beli saham dengan harga setengah, Anda bisa jual 2 kali lipat ke pemegang saham lain. Kedengarannya bagus. Kalau tidak ada yang beli kami akan kehilangan semua uang. Apa yang Anda khawatirkan? Harga pasar memang fluktuatif. Kita harus menyesuaikan. Selain itu, kalau SAWES Group diakuisisi, kita bisa dapat banyak keuntungan. Minoritas tunduk pada mayoritas. Angkat tangan jika setuju. Lima suara setuju. Juga 5 suara menolak. Tambah Zenan kami dapat 6 suara. Kami pasti menang. Silakan buat keputusan akhir. Oak proposal disetujui. Tolong turunkan tangan kalian. Mulai sekarang kita jalankan rencana baru. Rencana baru apa? Kalian mau ngapain? Semuanya. Maaf banget. Aku tertahan urusan bisnis. Tanpa aku, semua keputusan kalian tidak sah. Semuanya kalau ada waktu. Silahkan ke klub grup di lantai bawah. Kita bisa makan siang bersama. Terima kasih, tidak perlu dadah. Berhenti di situ. Berani-beraninya kalian gelar rapat direksi diam-diam. Zhao Zhenan. Harusku panggil ketua. Aku tidak mau grup ini diambil alih. Grup Zhao punyaku. Tidak ada yang boleh merebut, dengarkan. Perbuatan kalian akan menghancurkan kita. Tuan Zenan lakukan ini untuk jamin saham dan kepentingan perusahaan.
Mereka bantu kamu. Zhao Zhenan, kamu lupa. Apa yang kukatakan? Kubilang kalau berani bertindak gegabah. Aku pecat kamu. Tuan. Jangan salahkan Zhenan. Ini ideku. Aku juga bilang kalau ada yang kasih ide buruk. Aku pecat dia. Kamu dipecat. David. Dia sudah kerja 5 tahun di sini. Dia orangmu sebelum bantu aku. Kamu usir dia seperti ini. Tepat sekali. David itu bagus. Dia sangat kompeten. Tapi dia menyesatkanmu ke jalan yang salah. Menyesatkanku pecat aku juga saja. Zhenan. Aku arahkan kamu ke jalan yang benar. Tapi bagaimana? Saham Shenghua sudah naik jadi 20%. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa nanti. Zhenan, kamu masih hijau. Tidak ada orang luar di sini. Akan kuungkapkan isi hatiku yang sebenarnya. Kasih tahu dia. Zhenan, akan ada proyek municipal. Setelah dimulai, harga saham grup kita bakal melonjak. Shenghua akan beli saham kita dengan harga lebih tinggi. Kita bakal habisi mereka sampai bangkrut. Terlalu berisiko. Kita bisa diakuisisi sebelum itu. Risiko berarti keuntungan. Selama ini aku selalu hadapi risiko. Aku tidak pernah salah. Dan kau untuk sekarang. Jangan sok ngasih tahu aku harus gimana. Pikirkan di sini. Teman-teman, bagaimana aktingku? Bagus, mantap. Pantas dapat penghargaan. Aku tadi kayak bos beneran kan? Bukan kayak gitu. Kamu emang beneran bos. Di ruang rapat tadi, rasanya kayak kita kalah padahal hampir menang. Bukan. Menurutku ayah Zhao Zhenan yang nolak rencananya. Maksudnya? Harusnya kita berterima kasih sama ayahnya? Kurasa ayahnya bukan mau bantu kita. Dia pasti punya rencana lain. Maksud lo? Zhao Zhenan mau beli saham preferen. Buat memperlebar selisih kepemilikan saham. Itu bisa memperlambat akuisisi kita. Dan juga bakal mengencerkan saham pemegang lain. Rencana ayahnya sederhana. Dengan proyek besar harga saham bakal naik. Kita butuh lebih banyak uang untuk beli sisa saham grup. Kedua rencana itu buat melawan kita. Gak apa-apa menurutku. Tapi permainannya jadi lebih susah. Enggak, aku udah investasi banyak banget uang, oke? Ya. Apaan sih? Gak apa-apa, aku udah ada penangkalnya. Bilang ke dia aku punya cukup orang. Dia nggak perlu khawatir. Ya udah.
Kunjungi semua pemegang saham di daftar satu persatu. Jadwalkan pertemuan individual dalam 3 hari. Jangan sampai ada yang terlewat. Atur tempat untuk bertemu mereka. Pastikan tunjukkan ketulusan kita. Bukan cuma supaya mereka merasa nyaman. Yang lebih penting untuk dapatkan kepercayaan mereka. Baik Pak, akan saya urus. Untuk pekerjaan selanjutnya, di satu sisi, kita akan coba yakinkan shareholder yang menentang kita. Di sisi lain untuk mengumpulkan lebih banyak dana. Suruh sekretaris kirimkan rangkuman rapat pagi ini. Sudah selesai. Sudah dikirim ke email Bapak. Ini cetakannya. Apa? David, David akan kembali kerja setelah urusan ini selesai. sungguh? Aku akan kerjakan semua tugasnya sampai dia kembali. Kamu bisa? Dia kan seniorku. Pengalamanku tidak sebanyak dia. Dia tidak tergantikan, tapi sekarang perusahaan butuh tenaga. Aku ingin berbuat sesuatu. David sudah banyak ajarku. Aku ingin balas budinya. Jadi, Hati-hati jangan terlalu lelah. aku pergi kerja dulu. Masuk. Pak. Meng Tong, silakan duduk. Meng Tong, bagaimana penyelidikan bajanya? Saya sudah bicara dengan Sang Dapeng. Dia tidak mengaku apa-apa. Pasti sudah disuap. Saya menemukan dia menerima sejumlah uang. Dia beli rumah baru di kampung dan mobil baru untuk istrinya. Keduanya terjadi setelah skandal kualitas. Zhang Dapeng sepertinya kurang sabar. Lanjutkan. Saya sudah suruh Fang Fang hubungi istrinya di kampung. Untuk dapatkan informasi lebih atau bukti. Pak, apa Bapak baik-baik saja? Tidak apa, sudah lama saya alami ini. Baik, terima kasih. Pak, apa perlu? Meng Tong, lanjutkan penyelidikan sesuai petunjuk itu. Siap, Pak. Jika merasa tidak enak badan kamu, bisa kembali beristirahat. Aku akan mencoba mengurus urusan perusahaan. Kembali bekerja. Aku pamit, Pak. Terima kasih Nona, begini masalahnya. Kami harap kamu bisa membujuk suamimu untuk menyerahkan diri. Kami tahu dia bukan dalang utama. Jika dia masih menutupi orang di balik layar ini, kesalahannya akan lebih serius. Aku heran kenapa dia mentransfer begitu banyak uang kepadaku. Ternyata dia tidak apa-apa. Ceritakan semua yang kamu ketahui. Kami akan berusaha membantu suamimu menebus kesalahannya. Aku janji. Meng Tong, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih, Pak. Fang Fang juga banyak membantu. Aku punya ide. Aku ingin memperkenalkanmu kepada Dewan Direksi dan mempromosikanmu sebagai Wakil Presiden Eksekutif. Pak, aku rasa aku tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Aku ingin tetap di sisimu dan belajar lebih banyak darimu. Kamu rendah hati. Kamu masih muda dan berbakat. Kamu memiliki potensi besar. Aku memiliki harapan tinggi padamu.
Pak, di sisimu. Aku pikir aku bisa belajar lebih banyak dan menjadi lebih berpengetahuan. Baiklah, kita bisa membicarakannya nanti. Zhang Dapeng sudah terbongkar. Zhao Jiangwo juga tidak bisa bersembunyi. Jelas mereka melakukannya untuk mempengaruhi penawaran kita. Hari-harinya sudah dihitung meskipun aku tidak membongkar apa yang telah dia lakukan. Benar dia sendiri yang mencari masalah. Pak, haruskah kita membongkarnya? Serahkan hal ini padaku. Jangan ikut campur. Lelang akan dimulai beberapa hari lagi. Prioritas utama kita adalah mempersiapkan lelang tersebut. Selesaikan pekerjaanmu yang belum selesai. Bantu aku mempersiapkan rapat lelang. Baik, Pak. Kamu bisa mengandalkanku. Pak, kami pamit. Baik, terima kasih. Qiangzi, ada apa? Zhang Dapeng mau bongkar saya. Lu tahu. Tenang, bos. Mau bongkar orang. Gue yakin dia nggak berani. Dia kan main di industri ini. Jadi dia nggak bakal bicara. Nanti sore gue yang ngomong. Semua tanggung jawab dia yang angkut. Kalau ada masalah soal ini, konsekuensinya gue yang tanggung. Wang Qiang, lu kan biasanya teliti banget. Bisa bersin nggak kali ini? Siap, bos. Pasti beres tuntas. Gue pergi dulu. Siapa nih? Permisi, Zhang Dapeng. Iya, siapa ya? Kok nggak kenal? Kenal nggak sama saya? Jangan gerak, Qiang. Mari bicara. Tolong jangan begini. Zhang Dapeng, uang saya diterima. Uangnya sudah diambil. Harusnya tutup mulut kan? Zhang Dapeng, kalau tanggung jawab ini uangnya lebih banyak. Kalau bocor ingat istri dan anak. Qiang, tolong. Coba ini mulut dibuka. Enak loh. Enak banget. Tunggu. Foto dulu. Senyum dong. Sudah senyum, tapi mukanya seram. Nggak. Nggak. Ada yang disembunyikan, bilang. Jangan marah ya. Bos lu lagi. Hebat bener tebakan lu. Yang bener lagi sama NN Chen. Gak terlalu serius. Gue mau ke Tianjin untuk perjalanan bisnis 3 hari. Bukannya itu serius? Siapa yang pergi? Berapa orang? Cuma kita berdua. Lo sama Bu Chen? Kapan lo balik? Mungkin hari Selasa. Itu terlalu kentara. Bisa nggak lo jangan pergi? Gue yang tanggung jawab proyek ini. Gak ada yang bisa gantiin gue. Jangan khawatir. Gue gak akan pergi kemana-mana sama dia selain rapat. Kenapa gak ikut sama gue?
Lo harus percaya sama gue. Gue ada 3 syarat. Oke. Pertama, kita video call tiap hari. Bawa power bank. Jangan alasan baterai habis. Kedua, lo nggak boleh nonton bioskop, belanja makan, atau jalan-jalan sama dia. Lo nggak boleh ngapa-ngapain sama dia selain urusan kerja. Lo kelihatannya nggak suka. Gue setuju banget sama lo. Ketiga, lo sayangkan sama gue. Iya pasti. Muka kirimu kelihatan lebih gede daripada yang kanan. Lihat. Makan makanannya jadi dingin.